Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno menjelaskan bahwa sila kelima ini erat sekali dengan prinsip kesejahteraan, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka seharusnya bagi Indonesia yang merdeka ini tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi ketidakadilan sosial. Demokrasi politik yang berarti hak memilih dan hak dipilih seharusnya dijalani bersamaan dengan demokrasi ekonomi yang mendorong kesejahteraan sosial. Maka keadilan politik harus ditegakkan bersamaan dengan keadilan sosial, dan keadilan sosial ini harus dicapai dan diupayakan oleh segenap bangsa Indonesia. Nah, terciptanya keadilan sosial ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi yang menerapkan sila kelima ini? Implementasi sila kelima di bidang pendidikan, misalnya di sekolah. Tepat, saya mengambil contoh SMA 1 Lubuk Sikaping. Siapapun berhak bersekolah di sini tanpa memandang keterbelakangan sosial yang ia miliki, baik itu ia orang kaya ataupun orang miskin. Nilai-nilai sila kelima yang diterapkan di sekolah ini adalah yang pertama, menghargai hasil karya orang lain, baik itu karya non-benda maupun karya benda. Contohnya saja menghargai orang lain yang sedang berbicara, menghargai sesama teman, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua yaitu memperlakukan sikap adil terhadap sesama teman. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman. Semua teman itu sama, berteman dengan siapapun, baik ia orang kaya, pintar, bodoh, bahkan miskin sekalipun, kita tetap berteman. Selanjutnya yaitu implementasi sila kelima di bidang sosial, yaitu hubungan sosial antara pemerintahan dengan rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu berupa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Salah satunya yaitu pelayanan publik dilakukan di kantor ketenagakerjaan di Lubuk Sikaping, Pasaman, di mana pelayanan publik yang dilakukan adil terhadap rakyat, tidak membeda-bedakan rakyat, dan dilayani pun dengan sopan. Ini merupakan bukti bahwa sikap pemerintah melakukan keadilan terhadap rakyat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan, yaitu pemerintah memberikan kartu kuning atau kartu prakerja yang dipergunakan agar mudah mencari pekerjaan bagi masyarakat atau remaja yang masih pengangguran. Hal ini bisa menekan angka kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengubah hidupnya dan angka kemiskinan pun bisa berkurang. Keadilan sosial di bidang perekonomian, yaitu berupa penghidupan yang layak bagi masyarakat dengan cara pembentukan pasar. Di sini pemerintah memberikan akses kepada masyarakat siapapun untuk menggunakan pasar secara bebas. Dan penggunaan BBM atau BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan bukti bahwa masyarakat bebas mendapatkan BBM sesuai dengan harga pemerintah, memiliki harga yang sama dan tidak ada bedanya. Penerapan sila kelima dalam bidang kesehatan yaitu semua orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah. Misalnya saja, bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah memberikan BPJS
sehingga pelayanan kesehatan yang didapatkan bisa sama dengan masyarakat lainnya. Ini merupakan contoh keadilan sosial. Jabatan Kasih Pengembangan dan Peningkatan Tenaga Kerja. Kegiatan di bidang tenaga kerja ini yang berhubungan dengan sila kelima dan Pancasila itu ada dua kegiatan pelayanan publik. Satu, kepengurusan kartu pencari kerja atau disebut dengan AK1. Yang kedua itu melayani pengaduan-pengaduan dari para pekerja atau perusahaan, di mana apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan dapat mengadukan permasalahannya ke bidang tenaga kerja di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja. Nanti di dinas ini ada dua pelayanan publik yang berhubungan dengan sila kelima dan Pancasila. Kemungkinan ya ada juga, seperti para pencari kerja ini mereka datang ke kantor kadang-kadang hanya pakai baju long, kadang pakai sendal. Sebenarnya kami ingin menerapkan peraturan bahwa mereka harus pakai sendal, harus pakai sepatu dan bajunya baju kemeja. Tapi karena kita sebagai pelayanan publik, kita tetap menampung. Cuma kita nanti dan lagi sudah dipasang spanduk barang pengurusan itu harus berpakaian rapi. Jadi kami kan berpakaian rapi nih. Nah, mereka datang pun harus berpakaian rapi. Itu aja kendala. Kalau kendala yang lain-lain tidak ada. Sebelumnya waktu LPJ sudah dijelaskan bahwa kami adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi mereka yang datang kami sambut dengan baik. Apa kebutuhan yang kami usahakan untuk penuhi. Kemudian apa-apa yang permasalahannya kami coba membantu. Itu saja sebenarnya yang kami sampaikan. Karena sebagai pelayan kami harus bersikap ramah dan baik kepada tamu yang datang, atau pencari kerja yang datang, atau dari pencari kerja orang yang bekerja yang punya masalah dengan perusahaan, kami sambut dengan baik, kami tanya apa permasalahannya, kemudian kami bantu. Kami sebagai fasilitator dalam penyelesaian masalah ataupun dalam hal orang yang mengurus anggaran atau pencari kerja. Selanjutnya Pak, kalau misalnya ada orang ingin mengurus kartu ketenagaan, namun dia tuh mendesak-desak gitu Pak. Sikap Bapak gitu. Tetap kami terima, cuman orang tuh harus memenuhi persyaratan apa yang kami persyaratkan, seperti harus punya pas foto 2x3 1 buah, 3x4 2 buah, ijazah terakhir,
kemudian fotokopi KTP itu memang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berkas-berkas kami tidak lengkap. Apa yang akan kami input sebagai laporan IPK ke provinsi itu tidak lengkap. Jadi untuk pengurusan tersebut mereka dapat datang besok untuk melengkapi persyaratannya. Datang besok, kami layani kembali. Kami tidak pernah menolak orang yang datang kemari. Apapun persyaratannya harus ada. Jadi mereka harus memenuhi persyaratannya. Rasanya persyaratannya tidak susah. Dan lagi pelayanan kami kan tiap hari kerja. Kalau datang kami layani. Tiap hari kerja buka, kecuali hari libur. Pak, yang terakhir itu, Bapak, apakah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ini sudah diterapkan dalam melayani masyarakat sini, Pak? Rasanya sudah kami layani secara adil. Seperti ada juga tenaga kerja, mereka tidak mempunyai ijazah SD. Mereka ini SD. Mereka perlu kartu pencari kerja. Kami layani, walaupun tidak ada ijazah SD, tapi kami bikin tidak mempunyai ijazah SD di keterangan dari kartu pencari kerja tersebut. Jadi rasanya walaupun orang itu SD, SMP, SMA, kaya atau miskin, itu tetap kami layani dengan baik selagi persyaratan mereka terpenuhi. Itu saja. Mungkin sekian, Pak. Mohon maaf dengan waktunya, Pak. Sekian video Pancasila yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Elsie Anika, BP 2010-23-1001. Pamit. Sampai jumpa.